Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Museum Situs Kepurbakalan Banten Lama. Museum Situs ini diresmikannya pada tanggal 15 Juli tahun 1985 oleh Ditjenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan Kebudayaan pada masa itu. Museum Situs ini menyimpan peninggalan-peninggalan yang ada di sekitar kawasan Banten Lama. Ini buka setiap hari Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Untuk hari Jumat kami tutup pelayanannya. Nah, di sini tersimpan banyak sekali hasil-hasil peninggalan dan penemuan yang ada di kawasan Banten Lama. Seperti keramik, arca, gerabah, dan peninggalan dari logam, dari pandai emas. Terus juga ada dari nisan baik nisan Belanda, nisan dari Cina, juga nisan Muslim. Awalnya di sini pembabakannya kita bagi pertama dari prasejarah, itu ada di wilayah Odel. Di Odel itu peninggalannya berupa manik-manik, serpihan batu, ada juga beliung persegi. Di situ merupakan salah satu peninggalan dari masa prasejarah. Dan untuk peninggalan dari masa Hindu-Buddha, seperti yang bisa kita lihat di sini ada arca Nandi. Arca Nandi ini ditemukannya di daerah wilayah Karanghantu, Pelabuhan Karanghantu pada masa Hindu. Nandi ini merupakan kendaraan dari Dewa Siwa. Dewa Siwa yaitu merupakan dewa dari agama Hindu. Selain itu terdapat juga Yoni yang ada di sisi utara Keraton Surasoan. Kita berlanjut langsung ke Kesultanan Banten, yaitu merupakan peninggalan dari kerajaan Islam. Nah, Kesultanan Banten itu ada dari tahun 1552 hingga 1813. Nah, pada masanya awalnya yaitu dipimpin oleh Maulana Hasanuddin atas titahnya dari Sunan Gunung Jati. Awalnya pusat pemerintahannya itu di Banten Girang. Banten Girang itu sebelumnya merupakan di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Pucuk Umon. Nah, ketika pada tahun 1553, tepatnya 8 Oktober 1553, pemerintahan dipindah dari Banten Girang menuju Banten Lor yang sekarang berada di utara kota Serang, tepatnya di wilayah Banten Lama ini. Nah, berikut ini adalah raja-raja yang memerintah di Kesultanan Banten. Awalnya pada tahun 1526 Maulana Hasanuddin mendirikan 3 Keraton Surasoan, Alun-Alun, dan Masjid Agung Banten Lama. Keraton Surasoan sebagai pusat pemerintahan, Alun-Alun sebagai ruang publik umum masyarakat, dan yang ketiga adalah Masjid Agung yang fungsinya sebagai pusat keagamaan. Nah, pada masa Maulana Yusuf, pembangunan berlanjut. Di situ mulai didirikannya bangunan-bangunan yang menggunakan bahan bata dan batu karang. Nah, selain itu pengindalan dibangun untuk penyaringan air dari Danau Tasikardi menuju Keraton Surasoan. Sebagai yang biasa semboyan yang digunakan adalah Gawe Kuta, Baluwati, Bata Kalawan, Kawis. Pembangunan kota menggunakan bahan bata dan juga batu karang. Di masa Maulana Hasanuddin, penggunaan bahannya masih bahan yang mudah rusak seperti bambu dan kayu. Nah, ketika masa Maulana Yusuf, dibangunlah infrastrukturnya menggunakan bata dan batu karang. Meloncat kepada masa Kesultanan Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa adalah puncak kemasannya Kesultanan Banten. Nah, di sini dengan terbuktinya adalah hubungan diplomatis antara Banten dengan Inggris dengan mengirim 2
dua perwakilan dari Banten menuju kerajaan Inggris, yaitu yang dibikin dalam suatu lukisan ya oleh dua dutanya, yaitu Tumenggung Naya Wipraya dan Jaya Sendana. Nah, pada masa selanjutnya kan pada tahun 1596 Banten Lama kedatangan oleh bangsa Belanda, yaitu melalui Cornelis de Houtman. Nah, dari situlah mulai adanya kerjasama dengan maksudnya di sini perdagangan antara Indonesia dengan Belanda, yang akhirnya karena ingin menguasai Banten, maka Belanda melalui kongsi dagangnya VOC membangun namanya Benteng Spelwick yang berada di sisi utaranya kota Banten Lama ini, tepatnya di pesisir pantai. Nah, itu merupakan tempat pemantauannya VOC Belanda terhadap aktivitas perdagangan yang ada di sekitar pesisir pantai, yaitu terutama di Pelabuhan Karangantu. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa melesat masa kejayaan dan keemasannya. Ketika anaknya bernama Sultan Haji mulai bersekutu dengan Belanda, disitulah awalnya kemunduran dari kejayaannya Kesultanan Banten Lama. Mari kita langsung berlanjut. Di sini juga ketika Sultan Ageng Tirtayasa melakukan diplomasi dan juga mempekerjakan bangsa Cina dalam sistem perekonomiannya. Nah, itu terbukti dari adanya jembatan rantai yang digunakan untuk menariki pajak ketika perahu akan melewati jembatan ini. Setelah kemundurannya itu, Sultan Ageng Tirtayasa memindahkan keratonnya di Tirtayasa. Nah, keraton Selosoan ini hasil dari pertikaiannya itu dengan bapaknya mengalami kehancuran, dan kemudian kehancurannya itu pada tahun 1680 kemudian didirikan kembali oleh Sultan Haji untuk sebagai pusat pemerintahannya ketika beliau memimpin. Dari situ pada tahun 1808 Selosoan kembali dihancurkannya oleh pada masa Gubernur Jenderal VOC, yaitu Daendels. Di situ mulai dihancurkan dan pusat pemerintahan dipindahkan ke Keraton Kaibon. Di Keraton Kaibon itu berawal dari katanya Kaibuan sebagai bentuk istana yang ditujukan untuk seorang ibu, yaitu Ibu Sultan, yang ketika itu harus memimpin pemerintahan karena anaknya masih bayi atau berumur 5 bulan. Nah, ini adalah Keraton Kaibon. Nah, selanjutnya ini adalah peninggalan-peninggalan keramik baik dari Belanda, maksudnya dari Eropa, dari Cina, dari Jepang, dan juga dari Thailand. Nah, ini ada peninggalan-peninggalannya. Ini dari sisa kapal di bagian buritannya. Ini adalah pembajak sawah. Nah, dari sini terlihat adanya pasar dan bandar internasional. Ini adalah kondisi pasar Karangantu pada saat itu. Pada masa Kesultanan Banten itu ada 3 pasar yang berkembang, yaitu Pasar Pecinan, Pasar Pabean, dan juga Pasar Karangantu, seperti yang ada di gambar. Nah, di sini ada rempah-rempah. Kenapa rempah-rempah? Karena Kesultanan Banten itu adalah penghasil lada terbesar, salah satu penghasil lada terbesar, bisa sampai berkarung-karung, karena dari lada-lada itu nanti akan ditukar atau diperjualbelikan dengan bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Indonesia, tepatnya di Pelabuhan Karangantu. Nah, mata uang yang berkembang pada saat itu adalah mata uang dari Kesultanan Banten itu sendiri, mata uang VOC, dan mata uang dari Cina.
Nah, jaringan kanal ini adalah yang ada di depan Keraton Sorosoan. Di sini terlihat adanya bangunan Sri Manganti dan juga perahu-perahu lokal yang berlayar. Kanal ini menjadi salah satu alat transportasi dari Sungai Cibanten ataupun dari Pelabuhan Karangtantum menuju pusat pemerintahan yang ada di kawasan Banten Lama, tepatnya yang ada di sekitaran Benteng Sorosoan. Nah, ini adalah peninggalan-peninggalan keramik Cina. Nah, ini keramik dari Jepang, dan ini adalah cerutu dari Belanda atau biasa disebut dengan Gouda. Nah, ini adalah luasan dari kawasan Banten Lama. Nah, ini adalah peninggalan dari alat-alat pertanian. Dan ini ada tradisi menyirih. Tradisi menyirih masih digunakan pada masa itu. Dan ini adalah alat pancing berupa bandul-bandul, dan pandai emas. Alat-alat yang digunakan oleh pandai emas. Nah, ini adalah umpak-umpak dari bangunan. Ada 3, yang satu hanya polos, dan yang satu ini, yang di tengah ini memiliki corak dan bentuknya sangat bulat. Motifnya motif tentang tumbuhan-tumbuhan. Nah, ini adalah makam Belanda pada tahun 1769. Dan ini adalah makam Cina dan nisan Cina dan nisan Islam. Ini menunjukkan adanya kemajemukan, adanya kerjasama, adanya bangsa asing yang banyak hadir di kawasan Banten Lama, terutama dari Cina. Dan ada toponimi yang masih bertahan hingga sekarang lokasi-lokasinya. Nah, ini adalah diorama orang dalam pembuatan pandai emas, dioramanya. Nah, teknologi penjernihan air ini adalah teknologi yang sudah ada dari masa Maulana Yusuf. Teknologi ini dari Sungai Cibanten yang airnya ditampung dalam Danau Tasikardi, kemudian dialirkan melalui 3 penjernihan air, yaitu Pengindalan Abang, Pengindalan Putih, dan Pengindalan Emas. Dan ketika air bersih itu akan ditampung dalam bak-bak yang beberapa bak yang berada di sisi selatannya Sorosoan. Nah, air itu kemudian dialirkan ke seluruh yang ada di Keraton Sorosoan. Dan ini adalah pipa-pipa, dan ini salah satu tempat pipanya. Dan ini adalah batu yang digunakan salah satu untuk penjernihan air. Sebenarnya dengan batu ini pH air menjadi basa, karena ini untuk menaikkan pH air. Nah, ini ada di gambar sini terlihat sumur terakota. Kenapa dibutuhkannya penjernihan air? Karena air yang melalui Sungai Cibanten itu sangat keruh, sehingga dibutuhkan penjernihan air dan pengaturan suhu pH airnya sendiri. Dari pH airnya itu kemudian dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, di sini ada juga peluru meriam dan petel. Ini berkaitan banget dengan yang adanya meriam di Museum Situs ini, seperti yang ditemukan di Pelabuhan Karangtantum. Ini ada meriam, diduga peninggalan dari VOC. Selain itu, pada masa Maulana Hasanuddin itu terdapat kesenian bela diri debus sangat diperkenalkan sebagai bentuk syiar agama Islam pada masa Maulana Hasanuddin. Nah, ini adalah paku debus yang digunakan. Nah, ini alat musik yang digunakan pada masa itu.
ini merupakan salah satu teknik pembuatan logam. Nah, teknik pembuatan logam ini juga dibantu dengan ditemukannya kowi pada ketika ekskavasi di lapangan. Kowi itu adalah pelebur logam untuk memindahkan cairan logam dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Nah, ini salah satu tinggalan kowi yang ditemukan di lapangan. Selanjutnya kita ke teknologi pembuatan gerabah. Di sini sangat terkenal sekali dengan pola hias gerabah dari temuan-temuan gerabah yang hasil ekskavasi ditemukan beberapa motif yang ada pada gambar ini. Ini adalah kalau yang di hasil penelitian disebutnya ada ratusan motif, tapi yang telah diidentifikasi ada sekitar 30. Kemungkinan akan bertambah lagi. Ini tempayan. Ini diduganya sebagai tempat untuk menaruh makanan ketika berada di dalam kapal. Ini juga dari bahan keramik stoneware. Nah, ini kita masuk sekarang ke jalur rempah. Jalur rempah kenapa diangkat? Karena di sini adalah balik lagi yang seperti saya jelaskan tadi adalah penghasil terbanyaknya lada. Lada ini ditanam nggak hanya di Provinsi Banten, tapi ketika masa itu seluruh kawasan pemerintahan kekuasaannya Banten Lama, Kesultanan Banten maksud saya, itu diwajibkan untuk menanam lada, sehingga mereka sampai lupa untuk tidak ada lahan yang tersedia untuk menanam makanan pokok mereka, sehingga terjadinya adanya kelaparan. Nah, ini adalah peninggalan keramik. Nah, ini memolo. Memolo itu seperti bumbungan yang ada di atas bangunan. Jadi sebagai di bagian atas bangunan itu terdapat memolo. Diduganya biasanya berada pada bangunan masjid, tapi belum, untuk literasinya masih belum jelas seperti apa. Nah, ini adalah gerabah-gerabah yang memiliki motif-motif yang seperti gambar yang tadi, di papan keterangan yang tadi. Nah, pola hiasnya ini banyak sekali, secara ada yang bentuk sulur-suluran, geometris, dan juga bentuk tumbuhan. Kenapa menggunakan itu? Seperti pada umumnya ornamen dari kesultanan Islam, yaitu dimana tidak memperlihatkan makhluk hidup, yaitu seperti manusia dan binatang. Jadi lebih menitik beratkan kepada geometris, tumbuh-tumbuhan, dan juga sulur-suluran. Nah, selanjutnya kita di bagian tengah ini adalah vas-vas hias. Vas-vas hias yang digunakan pada masa itu. Kenapa pecahan-pecahan? Karena ini ditemukannya ketika ekskavasi. Ketika kita ekskavasi dan menemukan adanya keterkaitan dan kesambungan, maka dilakukannya konstruksi menggunakan lem. Jadinya didapati informasi seperti ini. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, ini sama dengan yang tadi, ini juga memolo. Nah, di tengah ini ada kerpus sama seperti bumbungan yang berada di atas bangunan, berbentuk burung. Nah, ini merupakan fragmen-fragmen dan pecahan dari bagian-bagian bangunan. Ada lantai, ada genteng. Balik lagi, nah ini keramik-keramik sangat banyak sekali ditemukan di wilayah Kesultanan Banten, menandakan adanya kerjasama
ataupun perdagangan yang luar biasa besar pada masa itu. Demikian berkunjung di Museum Situs Kepurbakaan Banten Lama. Lebih seru lagi kalau datang ke museumnya itu sendiri. Assalamualaikum.